Feng Ling benar-benar mengenakan baju besi. Meskipun Huo Yuhao tidak tahu berapa umurnya, dia masih kagum. Sosok yang hebat. Huo Yuhao meraih kemenangan di pertandingan pertama mereka. Kekuatan Dark Golden Terror Claw-nya menekan Phoenix Claws milik Feng Ling. Keduanya tampaknya memiliki chemistry yang hebat satu sama lain. Mereka melompat ke langit pada waktu yang hampir bersamaan dan berubah menjadi dua proyeksi yang berbeda. Seketika, mereka menembak lebih dari 1000 meter ke langit. Langit adalah medan pertempuran bagi individu yang benar-benar kuat. Jika tidak, semua yang ada di tanah akan terkoyak dari gelombang kejut yang dihasilkan selama bentrokan yang intens antara individu yang kuat. Mereka berjarak 100 meter dari satu sama lain. Mereka terus naik ke langit. Tidak ada gelombang emosi yang muncul di mata Feng Ling. Dia hanya memelototi Huo Yuhao. Tepat saat dia naik, perawakannya juga tumbuh dengan cepat. Huo Yuhao tidak kalah dengan dirinya. Proyeksi biru gelap melintas di sekujur tubuhnya. Semakin tinggi suhu udara semakin dingin. Jumlah elemen es juga meningkat. Dengan bantuan Amici Wargat, elemen-elemen es ini dengan cepat diserap ke dalam tubuhnya sebelum mereka berubah menjadi bagian dari kekuatannya. Undulasi kekuatan jiwa yang mengerikan berdesir di udara. Pertarungan di antara mereka segera mencapai puncaknya. Tangisan Phoenix yang tajam terdengar. Di udara, Feng Ling membuka sayapnya sekali lagi. Di belakangnya, langit langsung berubah menjadi hitam keunguan. Pada saat yang sama, seekor Phoenix hitam raksasa muncul di tengah-tengah keunguan hitam. Penampilannya sangat halus. Phoenix milik Yan Shaoze lincah, anggun, dan suci. Phoenix Feng Ling jahat dan jahat. Sepertinya dia ingin menghancurkan langit. Bang! Pop aneh bisa terdengar dari sekitar tubuh Feng Ling. Cincin jiwa pertamanya juga muncul. Energi jahat di sekitarnya, yang sudah sangat kuat, mulai tumbuh beberapa kali lebih kuat. Keterampilan jiwanya berbeda dari sebelumnya. Yan Shaoze bergumam pada dirinya sendiri. Dia pernah memiliki hubungan dengan Feng Ling. Saat itu, Feng Ling sudah memiliki 6 cincin, meskipun dia tidak sekuat dia sekarang. Keterampilan jiwa yang dia tunjukkan saat itu sangat berbeda dari keterampilan jiwanya sekarang. Penatua Xuan berkata, itu pasti mutasi setelah Evil Phoenix-nya terbangun. Saat jiwanya yang bela diri bermutasi, keterampilan jiwanya juga bermutasi. Petik 2. Ini adalah sesuatu yang terjadi pada Su Sanxi dan Bei Bei. Secara umum, mutasi jiwa bela diri akan menyebabkan mutasi dalam keterampilan jiwa. Yan Shaoze berkata, saya khawatir Yuhao telah meremehkan lawannya kali ini. Feng Ling sudah sangat kuat. Zhong Liu pasti lebih kuat darinya. Petik 2. Senyum muncul di wajah Penatua Xuan, sementara Feng Ling kuat, Yuhao tidak lagi sama dengan sebelumnya juga. Hari ini, dia akan membuktikan kepada semua orang bahwa dia adalah salah satu yang terkuat di dunia sekarang. Shaoze, dia sudah melebihi kamu dalam hal budidaya dan kekuatan tempur. Sementara Feng Ling kuat, dia masih lebih buruk darimu. Petik 2. Yan Shaoze heran. Dia tidak mengira Penatua Xuan memiliki pendapat yang begitu tinggi tentang Huo Yuhao. Pada saat inilah Huo Yuhao mengalami transformasi. Dengan tubuhnya sebagai pusat, bola cahaya biru buram bersinar di udara. Pada awalnya, warnanya biru tua. Namun, ketika menyebar, itu berubah redup dan redup. Ketika telah menyebar lebih dari 100 meter, itu telah berubah sepenuhnya menjadi putih. Putih ini sangat kontras dengan hitam keunguan yang dilepaskan Feng Ling. Putih mulai menyebar dan berubah menjadi kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya, yang berputar dan berputar di udara. Kepingan salju itu berwarna putih murni, dan membawa aura suci. Ketika energi jahat Feng Ling menyebar ke Huo Yuhao, kepingan salju diaduk, tetapi mereka dengan mudah menghilangkan energi jahat. Energi jahat tidak bisa mendekati Huo Yuhao sama sekali. Pada awalnya, rasanya seolah-olah Feng Ling berada di atas angin. Energi jahatnya menelan sebagian besar wilayah, dan bahkan menelan posisi Huo Yuhao berdiri. Namun, ini berubah segera. Kepingan salju di sekitar tubuh Huo Yuhao terus-menerus dan terus mengembang. Tidak peduli berapa banyak Feng Ling mencoba memanggil energi jahatnya, dia tidak bisa menembus wilayah yang ditutupi oleh kepingan salju Huo Yuhao.
Kekuatannya ditekan dan dipaksa kembali oleh kepingan salju yang jatuh. Awalnya, dia ingin menggunakan energi jahatnya untuk mempengaruhi Huo Yuhao. Namun, dia adalah orang yang sedang dipengaruhi saat ini. Meskipun dia tidak tenggelam dalam wilayah kekuasaannya, suhu udara masih turun secara dramatis. Mengingat kultivasinya, dia masih ngeri ketika mengalami suhu yang begitu rendah. Sirkulasi kekuatan jiwanya tampaknya juga terpengaruh. Ultimate Ice sebenarnya sangat menakutkan. Domain abadi es abadi, dan Snowy Ultimate Ice. Huo Yuhao telah menutup matanya. Setiap kepingan salju yang dia rasakan seperti bagian dari perasaan dan emosinya. Mereka terus memperluas. Energi jahat yang dilepaskan Feng Ling sangat kuat dan murni. Biasanya, dia tidak akan dirugikan bahkan saat menghadapi Ultimate Ice-nya. Namun, Ice Ultimate Huo Yuhao tidak lagi seperti sebelumnya. Setelah dia menyelesaikan perpaduan inti jiwa keduanya, Ultimate Ice-nya mencapai tingkat yang sama sekali baru. Poin terkuat dari komplemen Yin Yang adalah bahwa Yin ada di Yang dan Yang ada di Yin. Kekuatan Snowy Dance of Ultimate Ice jauh lebih besar daripada sebelumnya setelah itu menggabungkan kekuatan spiritual Ultimate Douluo Huo Yuhao dan suhu Ultimate Ice yang terkompresi sangat rendah. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Feng Ling segera menghakimi. Jika Huo Yuhao terus menekannya menggunakan wilayah kekuasaannya, dia akan berada dalam posisi yang jauh lebih buruk seiring waktu berlalu. Karena dia kalah dalam aspek elemen, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan pertarungan murni. Cincin jiwa ketujuh hitam pekatnya tiba-tiba bersinar. Cahaya hitam keunguan yang tebal langsung melahapnya. Setelah ini, awan hitam keunguan terpisah di langit, dan burung phoenix hitam keunguan raksasa keluar. Itu membawa api ekor hitam keunguan yang menyilaukan dan membawa riak aneh saat menerjang menuju Huo Yuhao. Saat dia ditekan oleh tarian bersalju dari Ultimate Ice, Feng Ling akhirnya menggunakan tubuh marsial jiwa sejatinya. Dari jauh, Phoenix-nya tampak sangat elegan dan mempesona. Namun, itu memiliki sepasang mata merah darah, yang benar-benar menghancurkan keanggunan yang mungkin dimilikinya. Dimanapun burung Phoenix ini lewat, udaranya akan terdistorsi dengan luar biasa. Tampaknya ada banyak jeritan menyedihkan yang menggema di sekitar cahaya keunguan yang datang dari Phoenix, dan wajah-wajah yang tampak garang dapat terlihat secara halus. Apa bagian jahat dari Phoenix jahat ini? Itu melalui melahap master jiwa lainnya. The Evil Phoenix melahap jiwa bela diri dari master jiwa lainnya untuk meningkat. Berbicara relatif, Feng Ling telah membunuh sangat sedikit dibandingkan dengan tuan roh jahat lainnya. Ini karena dia harus melahap jiwa bela diri yang mirip dengan miliknya. Selain itu hanya efektif jika pihak lain memiliki budidaya yang kurang lebih sama. Inilah sebabnya dia ingin melahap jiwa bela diri Yan Shaoze ketika dia pertama kali mengalami kebangkitannya. Ketika aura jiwa bela dirinya dilepaskan sepenuhnya, ia menjadi lebih tajam untuk melahap jiwa bela diri. Meskipun Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri ultimate, dia masih terpengaruh. Ketakutan yang berasal dari jiwa bela dirinya menyebabkannya sedikit goyah. Huo Yuhao melayang dalam Snowy Dance of Ultimate Ice. Terhadap serangan Feng Ling, dia tidak segera melepaskan tubuh sejati untuk melawannya. Sebagai gantinya, ia mempertahankan wilayah kekuasaannya. Feng Ling akan menabrak Snowy Dance of Ultimate Ice-nya. Tubuh sejati Transcendent Douluo sangat menakutkan, terutama ketika dia sepenuhnya menunjukkan kemampuannya untuk melahap. Feng Ling memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat menghancurkan domain Huo Yuhao. Ekspresi Huo Yuhao sangat serius. Tiba-tiba, dia membuat gerakan memeluk. Segera, kepingan salju di Snowy Dance of Ultimate Ice berkumpul menuju tubuhnya. Mereka bergerak langsung menuju telapak tangannya. Tubuh sejati Feng Ling berhenti di udara. Dia menyerah di wilayah kekuasaannya. Jangan bilang dia akan melepaskan tubuh sejatinya juga. Ini adalah pikiran pertama yang muncul dalam benaknya. Setelah ini, Feng Ling berada di depan Huo Yuhao. Kekuatan jahat yang kuat menyapu ke arahnya. Tubuh jahat Phoenix sejati sudah memiliki mulut terbuka lebar, dan akan melahap Huo Yuhao. Huo Yuhao masih belum melepaskan tubuh sejatinya. Dia melayang di udara, masih seperti patung.
Ichi War God Armor-nya melepaskan cahaya biru gelap yang intens. Huo Yuhao secara bertahap mendorong tangan kanannya keluar untuk melawan tubuh sejati jahat Phoenix Feng Ling. Itu adalah bentrokan antara besar dan kecil. Saat ini, perbedaan antara Huo Yuhao dan Feng Ling tampaknya sangat hebat. Apa yang dia lakukan? Dia sebenarnya tidak menghindari tubuh sejati dari Douluo Transcendent atau melepaskan tubuh sejatinya sendiri untuk melawan. Apakah dia benar-benar percaya diri? Sama seperti semua orang bingung, Feng Ling tiba-tiba berhenti di udara. Tubuh sejati raksasa miliknya berhenti di udara begitu saja. Setelah ini, jelas bahwa jejak biru es menyebar ke seluruh tubuh jahat Phoenix dari kepalanya. Ini, murid Zhong Liu menyusut. Dia sebenarnya membekukan tubuh sejati Feng kecil. Kekuatan apa ini? Bahkan Ultimate Douluo tidak mungkin sekuat itu, kan? Jahat Phoenix si kecil Feng dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara para penguasa jiwa jahat. Ya, Huo Yuhao hanya menggunakan Gletser tanpa saljunya. Kekuatan Snowy Dance of Ultimate Ice-nya disadap oleh inti jiwanya. Dia langsung mengompresi dan mengumpulkannya sebelum melepaskannya menggunakan Gletser tanpa snowanya. Feng Ling paling merasakannya. Dia merasa bahwa dia tidak hanya menghadap telapak tangan, tetapi pusaran air es dan salju raksasa. Hanya saja pusaran air ini tidak berbentuk. Kekuatan jiwanya yang sangat besar sebenarnya dibekukan oleh Ultimate Ice yang tidak berbentuk ini. Dia tidak bisa bergerak, dan hanya bisa merasakan hawa dingin yang mengerikan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Bisakah membekukan kekuatan jiwa? Huo Yuhao memberinya jawaban yang pasti untuk pertanyaan ini. Jeritan tajam terdengar. Cahaya terang tiba-tiba meledak dari Evil Phoenix True Body. Matahari keunguan di atas kepalanya merobek awan sebelum mengungkapkan dirinya. Ketika matahari keunguan ini muncul, kekuatan Evil Phoenix True Body langsung melonjak. Celah mulai muncul di bagian tubuh yang membeku. Sinar cahaya keunguan besar yang berdiameter lebih dari 10 meter juga melesat keluar dari matahari keunguan. Sinar ini menembak lurus ke arah Huo Yuhao. Kuat, ini adalah perasaan pertama Huo Yuhao. Namun, dia tidak berniat mundur. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan sebelum tubuhnya berubah menjadi halus. Setelah ini, mata vertikal besar yang tingginya lebih dari 10 meter juga muncul di udara. Itu tubuh sejati jiwa-jiwa, mata Asura. Ya, Huo Yuhao akhirnya melepaskan tubuh sejatinya. Ketika Eye of the Asura miliknya muncul, waktu tampak melambat. Segalanya tampak tertunda. Sinar cahaya keunguan yang menembak langsung ke arahnya tidak terkecuali. Waktu menjadi lebih lambat. Apakah ini keterampilan jiwa, atau mata Asura berwarna emas cerah? Di sekitar mata, ada pola sunrai emas mawar yang tebal namun menyilaukan. Cahaya aneh sedang dipancarkan. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melepaskan tubuh sejatinya sejak dia membuat terobosan. Cahaya emas terang melesat di saat berikutnya, diarahkan ke sinar cahaya keunguan itu. Saat emas dan ungu bertabrakan di udara, cahaya terang yang belum pernah terjadi sebelumnya dihasilkan. Gurat cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana. Sangat jelas bahwa dua cincin cahaya menyebar secara seimbang. Dalam wilayah yang luasnya 50 km persegi, ini benar-benar jelas dan terlihat. Bentrokan langsung. Ini adalah konfrontasi langsung. Huo Yuhao memilih untuk menentang serangan habis-habisan Feng Ling dengan cara yang sulit. Sama seperti dua jenis lampu yang berbenturan, sebuah proyeksi halus muncul di belakang mata Asura Huo Yuhao. Proyeksi ini berwarna emas. Itu besar, tapi sangat halus. Binatang Dewa Takdir, binatang Kaisar, singa emas bermata tiga. Singa emas bermata tiga muncul dari udara yang tipis. Halo Rose Gold juga naik dari bawah murid Eye of the Asura. Warna mata Asura segera berubah. Dua bola cahaya, hitam dan putih, berpotongan, melebur dan berubah menjadi inti pupil mata Asura. Setelah ini, dua bola cahaya ini melesat keluar. Mereka ditujukan pada Feng Ling, yang baru saja berjuang keluar dari Ice Ultimate Huo Yuhao. Meskipun Feng Ling telah berjuang keluar dari Ultimate Ice Huo Yuhao, rasa dingin yang mengerikan masih menyerang tubuh dan jiwanya. Bahkan laut rohaninya dipengaruhi oleh es tertinggi Huo Yuhao.
Feng Ling yakin bahwa tubuh sejatinya benar-benar akan benar-benar beku jika dia bukan Douluo Transcendent dan jika dia tidak segera memohon kekuatan inti jiwanya. Tidak mungkin baginya untuk membebaskan diri jika dia menunggu sampai saat itu. Ultimate Ace-nya menakutkan. Itu dapat membekukan jiwa dan kekuatan spiritual. Meski begitu, ekspresi Feng Ling masih sangat ganas dan serius. Tidak ada pandangan ketakutan di mata merah darah dari tubuh sejatinya. Yang terlihat hanya kesombongan. Lampu hitam dan putih mencapai dia hampir secara instan. Reaksi pertama Feng Ling adalah menghindar. Tubuh sejatinya yang besar berubah menjadi ilusi, seolah-olah itu telah menjadi transparan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Lampu hitam dan putih menyebar ketika mereka mendarat di atasnya, dan menambahkan 2 lapisan cahaya ke tubuhnya. Mereka tidak kehilangan efeknya hanya karena tubuhnya berubah menjadi ilusi. Bagaimana ini mungkin? Feng Ling linglung. Kemampuan tubuh sejati ini mampu dengan mudah menetralkan kekuatan jiwa atau serangan material. Tapi bagaimana Huo Yuhao mengelola ini? Apakah itu serangan spiritual? Namun, Feng Ling tidak merasakan serangan spiritual apapun. Apa yang sedang terjadi? Feng Ling benar-benar tidak sadar. Pada saat ini, Eye of the Asura-nya menembakkan seberkas cahaya sekali lagi. Kali ini, seberkas cahaya emas menyala langsung ke Feng Ling. Feng Ling mengerang. Pandangan bermusuhan melintas di matanya. Matahari keunguan di atasnya tidak langsung melepaskan serangan untuk melawan syok spiritual Huo Yuhao. Sebaliknya, itu menembakkan sinar ungu ke arah tubuh utama Eye of the Asura. Dia memiliki niat untuk binasa bersama dengan Huo Yuhao. Bahkan, Feng Ling membawa alat jiwa tipe pertahanan spiritual kelas 9. Dia yakin akan menentang sok spiritual Huo Yuhao. The Devouring Light of the Evil Phoenix yang dia lepaskan tidak bisa ditangani dengan mudah. Tidak ada yang tahu bagian menakutkan sebenarnya dari Phoenix jahat. Faktanya, kekuatan asalnya berasal dari serangan spiritual. Dia juga melahap asal-usul spiritual jiwa bela diri untuk memperkuat tubuhnya sendiri. Karakter jahat dan melahap yang dinyalakan oleh kekuatan spiritual adalah apa yang melahirkan matahari keunguan. Matahari keunguan ini juga keterampilan jiwa ke-9 Feng Ling, Son of the Evil Phoenix. Ketika dia pertama kali menjadi Titoul Douluo, dia bahkan tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa 100.000 tahun ini. Dia hanya bisa menggunakannya setelah dia menjadi Douluo Transcendent. Itulah tepatnya mengapa dia bisa menjadi Douluo Transcendent dalam beberapa dekade, dan menjadi wakil pemimpin Gereja Roh Kudus. The Devouring Light of the Evil Phoenix yang dilepaskan oleh Son of the Evil Phoenix telah mendarat di Eye of the Asura sebelumnya. Tiba-tiba, mata Asura berwarna ungu. Pola sinar matahari di sekitar mata dengan cepat menarik sebagai hasilnya, seolah-olah mata telah sangat dirugikan. Namun, Feng Ling membuka matanya lebar pada saat berikutnya. Apa yang dia rasakan berbeda dari apa yang dilihat orang lain. Dia tidak bisa merasakan bahwa Huo Yuhao telah diserang. Ini juga berarti bahwa semua yang terjadi hanyalah ilusi. Sama seperti perasaan ini berkembang, sok spiritual Huo Yuhao juga memukulnya. Hampir dalam sekejap berikutnya, tubuh sejati Feng Ling dihancurkan oleh sinar cahaya keemasan yang sangat kuat. Dia kembali ke bentuk aslinya, dan seluruh tubuhnya juga ditelan oleh sinar cahaya keemasan. Sebuah kalung melepaskan cahaya perak yang kuat untuk melindunginya. Itu menunjukkan kekuatan alat jiwa tipe defensif spiritual kelas 9. Feng Ling hanya merasa detak jantungnya semakin cepat. Ketika dia menghadapi kejutan spiritual Huo Yuhao, dia akhirnya mengerti mengapa Wu Yun dikalahkan begitu cepat. Dia terlalu kuat. Kekuatan spiritualnya terlalu besar. Dia merasa seolah-olah dia menghadapi dewa kematian Douluo, Ye Sishui. Untungnya, dia memiliki alat jiwa tipe pertahanan kelas 9. Jika itu bisa memblokir serangannya, apapun yang dikeluarkan untuk menciptakan alat jiwa ini akan sia-sia. Feng Ling memelototi Huo Yuhao. Saat ini, masalah yang dia hadapi adalah dia baru saja dikejutkan oleh kejutan spiritualnya. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi di mana dia. Dengan cara ini, dia tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan Huo Yuhao. Kakak, suara yang sedikit mengerikan menggema. Ketika Feng Ling menundukkan kepalanya,
dia heran mengetahui bahwa kalungnya sudah diambang kegagalan. Sudah ada celah di dalamnya. Ini alat jiwa kelas 9. Ini sebenarnya mulai gagal karena serangan orang itu. Ketakutan yang tak terlukiskan melonjak dalam hatinya. Dalam benaknya, dia tidak bisa tidak memikirkan lampu hitam dan putih yang muncul di tubuhnya sebelumnya. Pada saat ini, mata Asura Huo Yuhao dihancurkan oleh Devouring Light of the Evil Phoenix. Kejutan spiritualnya juga berakhir. Alat jiwa Fengling retak, tetapi akhirnya berhasil menahan guncangan spiritual Huo Yuhao. Namun, ketakutan Fengling tidak hilang. Dia hanya merasa seolah sedang diawasi oleh semacam binatang buas. Itu adalah perasaan yang menyiksa. Tanpa sadar, dia melepaskan tubuh sejati jiwa martialnya lagi. Namun, pada saat inilah dia mendengar seruan cemas. Ini adalah suara yang sangat akrab. Bukankah itu berasal dari Zhong Liu? Mata vertikal besar diam-diam muncul di belakang Fengling. Mata Asura tampaknya telah melampaui ruang. Itu adalah emas yang mempesona, dan tingginya 10 meter. Pola sinar matahari juga masih bersinar di sekitarnya. Ya, mata Asura belum dihancurkan. Itu masih di sana. Cahaya keemasan melesat keluar. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu mungkin sedikit lebih lemah. Namun, itu menelan seluruh tubuh Fengling. Tubuh Fengling menjadi kaku. Tubuh sejatinya berubah menjadi gumpalan asap keunguan yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat menghilang. Dia bahkan lebih terkejut ketika menyadari bahwa tidak ada gerakan di laut spiritualnya. Terhadap serangan spiritual seperti itu, dia benar-benar tidak bisa menolak. Kekuatan spiritual yang mengerikan langsung melanda otaknya. Fengling mengerang, dan tubuhnya bergetar di udara. Setelah itu, dia pingsan. Cahaya keemasan ditarik, dan sebuah tangan meraih lehernya. Huo Yuhao juga menyentak keluar dari mata asuranya. Seluruh tempat menjadi hening. Kedua, dia adalah orang kedua yang dikalahkan. Dia bahkan Douluo Transcendent, jahat Phoenix Douluo. Wakil pemimpin gereja Roh Kudus yang kuat dikalahkan begitu saja. Jika Huo Yuhao ingin membunuhnya, dia bisa melakukannya lebih awal. Apa yang dilakukan Huo Yuhao sama sekali tidak rumit. Namun, hanya dia yang mampu melakukannya. Sebelum dia melepaskan sok spiritualnya, terbukti bahwa keterampilan ilahi yang diberikan singa emas bermata 3 kepada Huo Yuhao digunakan pada Fengling. Itu adalah Destinis Demise, Reaving Spiritual. Semua pertahanan material dan spiritual dapat diatasi dengan keterampilan ini. Sementara alat jiwa tipe pertahanan spiritual kelas 9 kuat, itu hanya bisa menghalangi serangan habis-habisan Huo Yuhao. Ketika dia melepaskan serangan itu sebelumnya, Huo Yuhao sebenarnya menggunakan domain interferensi spiritualnya juga. Domain interferensi spiritualnya telah menyebabkan penguncian dan penglihatan Fengling menjadi sedikit aneh. Inilah sebabnya mengapa Devouring Light of the Evil Phoenix-nya tidak benar-benar memukulnya, tetapi sebuah proyeksi yang Huo Yuhao tiru melalui domain interferensi spiritual dan imitasi. Setelah ini, segalanya menjadi lebih mudah. Dia menggunakan teleportasi instannya dan mengirim mata Asura yang sebenarnya di belakang Fengling. Setelah ini datang serangan kedua dari kejutan spiritual. Jika Huo Yuhao benar-benar menginginkannya, dia bisa benar-benar menyakiti Fengling dengan memanfaatkan kekuatan reaving spiritualnya sebelumnya. Setelah itu, dia bahkan bisa membunuhnya. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia menyegel indera dan laut spiritual Fengling sebelum menangkapnya. Dia perlahan mendarat di tanah. Ada cahaya aneh di matanya. Setelah 2 perkelahian berturut-turut, sepertinya dia menang dengan sangat mudah. Bahkan, hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia harus bereaksi sangat cepat selama 2 perkelahian ini. Dia harus mengandalkan kekuatannya untuk memenangkan 2 pertarungan ini dengan mudah. Dari awal sampai akhir, Huo Yuhao sama sekali tidak menghemat kekuatannya. Ini karena dia tahu bahwa semakin dia tidak ingin melepaskan kekuatan jiwanya, semakin dia akan terkuras. Dia masih memiliki lebih banyak perkelahian setelah ini. Kecepatan pemulihan inti jiwa kembarnya dan jumlah kekuatan jiwa yang dimilikinya tidak terbayangkan. Namun, meski begitu, dia tidak mungkin bertahan 10 putaran. Ini sebabnya dia tidak membunuh Fengling. Sebagai gantinya,
dia meraihnya dan memberikan waktu untuk pulih. Juga, saat ia mendarat di tanah, Huo Yuhao mengangkat pelindungnya. Dia meraih Feng Ling dengan satu tangan dan tidak punya niat untuk santai sama sekali. Zhong Liu berdiri di tempatnya dan tidak bergerak. Feng Ling sudah berada di tangan Huo Yuhao. Bahkan jika Ultimate Douluo ada di sini, dia tidak mungkin menyelamatkannya dari tangannya. Begitu Huo Yuhao melepaskan Dark Golden Terror Claws-nya, dia bisa merobek leher Feng Ling dalam sekejap. Apa yang kamu inginkan? Zhong Liu bertanya dengan dingin. Mereka adalah orang pintar. Dia tidak akan menuntut agar Huo Yuhao membebaskan Feng Ling. Karena Huo Yuhao tidak membunuhnya, itu berarti ada ruang untuk negosiasi. Dia harus memiliki semacam agenda. Bagi Zhong Liu, Feng Ling sangat penting. Bukan saja dia tangan kanannya, tetapi dia juga istrinya. Master jiwa jahat tidak tanpa emosi. Ini meskipun Zhong Liu tidak mengendalikan Feng Ling menggunakan emosi. Aku ingin menukarnya dengan nona suci lainnya. Saya akan menyerahkan kepada Anda untuk memutuskan apakah Lady Suci atau wakil sekte Anda lebih penting. Huo Yuhao mengungkapkan tuntutannya dengan sederhana. Ya, dia sudah lama menunggu saat ini. Dia tidak dapat menemukan di mana kantor pusat gereja Roh Kudus. Ini sebabnya dia tidak bisa menemukan Ma Xiaotao sama sekali. Belum lama ini, Huo Yuhao berusaha menggunakan deteksi spiritualnya untuk mencarinya sebelum ketika mereka pertama kali memasuki kota Radiant. Namun, dia tidak menemukan jejaknya. Karena dia tidak dapat menemukannya, dia hanya bisa beralih ke gereja Roh Kudus. Setelah mendengar permintaan Huo Yuhao, Zhong Liu memfokuskan pandangannya. Terus melamun. Ketika dia pertama kali menangkap kedua nyonya suci, dia telah menggunakan metode gereja Roh Kudus untuk merangsang mereka dan dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka. Setelah itu, wanita suci Blue Silver Tang Ya ditangkap oleh Huo Yuhao dan yang lainnya. Ini membuat mereka hanya nyonya suci Phoenix Api, Ma Xiaotao. Zhong Liu memiliki harapan tinggi untuk Ma Xiaotao. Dia hampir menjadi Douluo Transcendent. Selain itu, dia memiliki jiwa bela diri ultimate. Energi jahat dari jiwa bela diri pamungkasnya menjadi bahan bakar bagi api tertingginya di bawah stimulasi metode khusus gereja Roh Kudus. Kemampuannya telah tumbuh secara signifikan selama beberapa tahun terakhir. Dia terikat untuk menjadi pilar gereja Roh Kudus di masa depan. Dalam rencana Zhong Liu, Ma Xiaotao bisa menjadi Ultimate Douluo dalam waktu 1 dekade. Begitu dia berhasil, dia benar-benar akan kehilangan kesadarannya sendiri dan menjadi boneka yang merupakan Douluo utama. Kemudian, meskipun Ye Sishui dan Long Xiaoyao akhirnya akan meninggal, gereja Roh Kudus masih tetap kuat. Inilah sebabnya mengapa Zhong Liu segera menolak permintaan Huo Yuhao saat dia menyebutkan Ma Xiaotao. Dia punya perasaan untuk Feng Ling. Namun, perasaannya tidak penting dibandingkan dengan masa depan gereja Roh Kudus. Ini adalah moto gereja Roh Kudus, keuntungan adalah yang paling penting. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak menginginkan hidupnya lagi? Huo Yuhao mengangkat Feng Ling tinggi-tinggi. Pisau emas tajam dan tajam keluar dari jari telunjuknya, bersinar terang. Ujung itu datang sangat dekat dengan tenggorokan Feng Ling. Berhenti. Zhong Liu berteriak dengan marah. Dia berkonflik. Dia tidak tahan menyaksikan Feng Ling mati. Ini adalah pertama kalinya dia menyesali misi ini. Jika dia tidak secara pribadi meminta untuk bertarung dalam pertempuran ini, Wu Yun tidak akan mati, dan Feng Ling tidak akan jatuh ke tangan Huo Yuhao. Sementara Vampire Ice Bear King berharga, dia masih tidak sepadan dengan dua Douluo Transcendent. Zhong Liu tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Huo Yuhao berkata, pemimpin sekte, Anda dapat mengambil waktu untuk mempertimbangkan. Aku juga tidak terburu-buru. Saya memiliki 10 putaran untuk dilawan. Saya tidak sabar untuk beristirahat. Dia menunjukkan kelemahannya, dan bahkan melakukannya dengan senyum di wajahnya. Dia tidak takut bahwa Zhong Liu tidak akan membeli kata-katanya. Napas Zhong Liu menjadi sedikit berat. Dia sangat menyadari bahwa para jenderal pasukan Kekaisaran Sun Moon semua menatapnya dari jauh. Dia sudah memberikan perintah militer. Jika dia gagal, reputasinya di ketentaraan akan turun secara dramatis, bahkan jika dia tidak ditangani menurut hukum militer.
Dia sekarang terjebak dalam ikatan. Apa yang harus dia lakukan? Segala macam ide muncul dalam benaknya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Dia tidak tega menyerahkan Feng Ling. Namun, dia bahkan lebih tidak rela mengorbankan Nyonya Suci Phoenix Api. Ekspresi Zhong Liwu berubah suram saat dia menarik napas dalam-dalam. Aku tidak bisa menyerahkan Nyonya Suci Phoenix Api kepadamu. Dia sudah menjadi salah satu pilar gereja. Bahkan sebagai pemimpin sekte, saya tidak punya hak untuk menukar dia dengan Feng kecil. Jika kamu mau, aku bisa membuatnya bertarung denganmu selanjutnya. Anda dapat menggunakan kemampuan Anda sendiri untuk merebutnya. Jika Anda bisa melakukan itu, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, saya tidak bisa langsung menyerahkannya kepada Anda. Petik 2. Itu janji. Huo Yuhao menjawab tanpa ragu-ragu. Sebuah cahaya dingin melintas di wajah Zhong Liwu. Dia melambai ke belakang. Aura mengerikan segera menyapu. Teriakan burung Phoenix terdengar setelah ini. Itu berbeda dari tangisan Phoenix Feng Ling. Tangisan Phoenix Feng Ling tajam dan melengking, sedangkan tangisan Phoenix ini dipenuhi dengan dominasi. Itu sangat mendominasi. Itu mengguncang langit dan bumi. Aura yang kuat meledak ke udara. Arus udara yang sangat panas melonjak. Satu orang perlahan berjalan keluar dari kerumunan Kekaisaran Sun Moon. Dia tidak terlalu cepat, tetapi setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak merah menyala di tanah. Cahaya merah menyala bersinar darinya tanpa menghilang sama sekali. Dia mengenakan topi merah dengan kerudung yang menutupi seluruh kepalanya. Aura yang kuat namun menghanguskan keluar dari tubuhnya. Huo Yuhao memfokuskan pandangannya dan menatapnya. Apakah itu Anda, kakak perempuan? Tidak diketahui apa yang terbuat dari topi merah itu. Tampaknya tidak rusak bahkan saat terkena arus udara yang sangat panas. Zhong Liwu berbalik dan berjalan menuju sekelompok insinyur jiwa. Dia mengertakkan giginya sebelum meraih alat jiwa tipe defensif spiritual kelas 9 lainnya. Kali ini, itu adalah gelang. Dia kembali di depan orang itu dengan warna merah. Orang berbaju merah mengangkat tangan kirinya. Telapak tangannya putih susu, tapi ada arus udara merah yang datang dari mereka. Undulasi kekuatan jiwa yang kuat berasal dari tubuhnya, yang tidak bisa ditekan sama sekali. Auranya yang panas membuatnya tampak seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Zhong Liwu memberinya gelang itu. Setelah ini, dia menoleh ke Huo Yuhao dan berkata, dia ada di sini. Kamu bisa melepaskan Feng Ling sekarang. Petik 2. Huo Yuhao dengan dingin menjawab, bagaimana saya tahu kalau dia orangnya? Mintalah dia untuk mengangkat cadar dan mengungkapkan penampilannya yang sebenarnya. Petik 2. Zhong Liwu mengangguk dan memberi isyarat pada wanita itu. Wanita itu mengangkat kerudungnya. Ketika dia mengungkapkan penampilannya, murid-murid Huo Yuhao menyusut. Bertahun-tahun, dia telah melakukan yang terbaik untuk menemukan Ma Xiaotao. Namun, dia tidak dapat menemukannya. Sekarang dia melihatnya, hatinya tenggelam. Ma Xiaotao masih Ma Xiaotao. Penampilannya tidak berubah sama sekali. Waktu juga tidak meninggalkan bekas di wajahnya yang cantik. Namun, matanya telah berubah. Matanya menjadi sangat merah. Apakah itu bagian hitam atau putih dari matanya? Semuanya berubah menjadi merah. Itu bahkan merah tua. Seolah-olah darah bisa keluar dari matanya kapan saja. Ketika dia mengangkat kepalanya dan menatap Huo Yuhao, hanya ada niat membunuh yang kuat dan energi jahat yang menakutkan datang dari matanya. Kakak Xiaotao. Hati Huo Yuhao bergetar. Saudari Xiaotao, saya adalah orang yang melukaimu. Karena berbagai alasan, saya tidak bisa pergi dengan Anda ketika kami pertama kali bertemu. Setelah itu, kami diserang oleh penatua ketiga dan keempat gereja Roh Kudus, yang menyebabkan Kiwer mengorbankan dirinya. Setelah Kiwer mengorbankan dirinya, Akademi Shrek dikejutkan oleh gelombang buas. Saya tidak punya pilihan selain kembali ke Shrek. Ketika saya kembali, saya tidak lagi menemukan jejak Anda. Ketika Huo Yuhao melihatnya bertahun-tahun kemudian, hari ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah kehilangan sebagian dari jiwanya. Dia telah menjadi mesin pembunuh yang dikendalikan oleh Gereja Roh Kudus. Niat membunuh Huo Yuhao tumbuh secara instan. Gereja Roh Kudus, Gereja Roh Kudus.
Ekspresi sedingin es melintas di wajahnya. Dia menatap Zhong Liwu. Senyum dingin muncul di wajah Zhong Liwu. Dia menoleh ke Ma Xiaotao dan berkata, bunuh dia. Ada begitu banyak orang di sekitar. Huo Yuhao tidak bisa mengingkari kata-katanya. Huo Yuhao menjabat tangan kanannya sebelum dia melemparkan Feng Ling ke arah Zhong Liwu. Pada saat yang sama, Ma Xiaotao sudah seperti bola api yang kuat saat dia menyerbu ke arahnya. Udara langsung terdistorsi karena panas. Ma Xiaotao sepertinya sudah gila. Dia membuka lengannya lebar-lebar dan menembakkan nyala api merah gelap berbentuk phoenix ke arah Huo Yuhao. Dia segera menggunakan keterampilan jiwa keempatnya, Phoenix Sky Whistle. Api Phoenix Ma Xiaotao jauh lebih kuat sekarang dibandingkan dengan sebelumnya. Ultimate Fire-nya dicampur dengan semacam energi mengerikan yang bahkan tidak bisa dikenali oleh Huo Yuhao. Nyala api itu diarahkan langsung kepadanya. 9 cincin jiwa Ma Xiaotao langsung naik pada saat yang sama.